Komisi 11 DPR RI mendorong akurasi data penerima bantuan langsung tunai atau BLT yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Realisasi bantuan tunai untuk karyawan yang di PHK penyalurannya harus tepat sasaran dengan berbasis data yang akurat dan akuntabel. Komisi 6 DPR RI mendorong BUMN bidang farmasi dapat mempercepat produksi vaksin dan obat-obatan untuk pencegahan dan penanganan penyebaran wabah COVID-19. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi di Suara Parlemen Pagi bersama saya Anggun Aftarini dan rekan saya. Ya, dengan saya Subki Abdul. Dan pada hari ini kami sudah menyiapkan beragam informasi dari kegiatan anggota parlemen di DPR RI Senayan, Jakarta. Betul sekali, di hari Kamis 3 September 2020 kami juga nanti akan memberikan topik utama terkait dengan bagaimana pengawasan dana bantuan sosial. Nanti kita akan berbincang bersama dengan anggota DPR RI dan pastikan Anda tetap menyaksikan Suara Parlemen hingga akhir. Dan juga nanti kami akan hadirkan apa saja menjadi headline surat kabar yang terbit pada hari Kamis ini. Dan pastikan sekali lagi bahwa pemirsa tetap mematuhi protokol kesehatan terkait dengan bagaimana selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga physical distancing ataupun juga menjaga jarak. Nah, kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini masih berlangsung dan setiap harinya juga masih terus bertambah. Dan saya akan membacakan berita yang pertama ini terkait dengan DPR dorong akurasi data penerima bantuan sosial. Ini Komisi 11 DPR RI mendorong akurasi data penerima bantuan langsung tunai atau BLT yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berdampak pandemi COVID-19 agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan juga mendorong pemulihan ekonomi nasional. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Komisi 11 DPR RI mendorong akurasi data penerima bantuan langsung tunai atau BLT yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Badan Pusat Statistik dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Gedung Nusantara DPR RI, anggota Komisi 11 DPR RI Didi Irawadi mengatakan, akan lebih baik jika pemberian BLT dilakukan sejak awal pandemi, karena masyarakat lebih membutuhkan uang tunai daripada sembako. Harusnya dari awal di bantuan langsung tunai ini maksudnya ya. Nah, saya sebenarnya begini ya, bantuan sembako sudah bagus ya, sudah tapi harus lebih tepat sasaran. Tapi bantuan langsung tunai ini memang kalau dari awal dilakukan ini kan akan bagus karena begini, mereka perlu uang cash kan. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI lainnya, Heri Gunawan, mendesak pemerintah dan BPS segera mengevaluasi data penerima bantuan agar dapat tepat sasaran. Ia berharap penerima dana BLT dapat diperluas sehingga pekerja yang terkena PHK dan tenaga honorer juga dapat merasakan bantuan tersebut agar pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi dapat terwujud. Tolonglah diperhatikan aja untuk kesetaraannya gitu loh, agar jangan sampai menimbulkan kerusuhan sosial gitu loh. Kan ini jadi kurang baik begitu loh. Kalau memang harus membuat program yang ingin menaikkan daya beli, kami setuju dan kita sangat mendukung. Tetapi tolong dipertimbangkan beberapa catatan terkait tepat sasarannya, tepat waktu, dan tepat orang-orangnya. Hilman Hidayat dan Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Badan Pusat Statistik dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta. Ini anggota Komisi 11 DPR RI, Didi Irawadi, mengatakan bahwa akan lebih baik jika pemberian bantuan langsung tunai ini dilakukan sejak awal pandemi. Karena masyarakat ini lebih membutuhkan uang tunai daripada sembako. Dan masih menurut Didi, BLT juga dapat menggerakkan perekonomian di daerah. Untuk itu ia berharap penyaluran dana BLT dapat dilakukan dengan tepat sasaran.
Kondisinya juga sepertinya masyarakat betul disebutkan bahwa mereka lebih membutuhkan uang cash karena mungkin membayar untuk bulanan mereka, tagihan-tagihan yang sepertinya dari pendapatan mereka harus mengalami pengurangan karena menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Dan kita beralih ke berita berikutnya di mana bantuan tunai untuk PHK dan pengangguran. Di sini Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah fokus dalam penyaluran bantuan tunai kepada para karyawan yang di PHK dan kehilangan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19. Dan berikut informasi selengkapnya. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 11 DPR RI Dolfi mengatakan, realisasi bantuan tunai untuk karyawan yang di PHK penyalurannya harus tepat sasaran dengan berbasis data yang akurat dan akuntabel, agar mampu memenuhi kebutuhan pokok dan keberlangsungan hidup masyarakat di tengah ancaman resesi ekonomi. Untuk yang tidak bekerja ini kan diharapkan sudah tercover di PKH atau di BPNT. Karena ini basisnya sebenarnya keluarga. Nah, apabila di dalam individu-individu tersebut yang berpenghasilan di bawah 5 juta, nah dapat lagi bansos. Jadi bansosnya ini berlapis-lapis sebenarnya. Nah, apakah dia pekerja, non-pekerja, kemudian lansia juga melalui PKH. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Hasbi Hansyori berharap pemerintah pusat dan daerah ke depannya berupaya meningkatkan koordinasi dan evaluasi dalam proses pendataan bagi karyawan yang di PHK dan kehilangan pekerjaan, sehingga realisasi program bantuan tunai berjalan maksimal ke seluruh wilayah Indonesia. Saya berharap juga pemerintah pusat menggandeng pemerintah daerah, jadi mempunyai satu data. Misalkan Jambi kan sudah punya data berapa pengangguran, berapa PHK yang tinggal pemerintah tinggal mendrop aja apa yang mau didaerahkan semua. Jadi sehingga pemerintah pusat tidak kewalahan, ada lagi double data, ada apa segala macam itu. Ajib Caniago dan Edo, TVR Parlemen, laporkan. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas di Gedung DPR RI Jakarta, di sini anggota Komisi 11 DPR RI, Dolfi mengatakan bahwa realisasi bantuan tunai untuk karyawan yang di PHK penyaluran harus tepat sasaran dengan berbasis data yang akurat dan akuntabel agar mampu memenuhi kebutuhan pokok dan keberlangsungan hidup masyarakat di tengah ancaman resesi ekonomi. Dolfi menegaskan pula DPR dan pemerintah terus berupaya memperjuangkan kesejahteraan dan kestabilan ekonomi masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19. Ya, ini yang juga mungkin menjadi berita buruk bagi sejumlah masyarakat di tanah air terkait dengan pengurangan karyawan ataupun juga ada beberapa masyarakat yang terkena PHK akibat dari pandemi COVID-19. Kita harapkan sekali lagi bahwa kebijakan maupun juga program-program yang bersifatnya bantuan ini bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita beralih ke Komisi 6 DPR RI dorong percepatan pengadaan vaksin COVID-19. Komisi 6 DPR RI ini mendorong BUMN bidang farmasi dapat mempercepat produksi vaksin dan juga obat-obatan untuk pencegahan dan penanganan penyebaran wabah COVID-19. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Komisi 6 DPR RI mendorong BUMN bidang farmasi dapat mempercepat produksi vaksin dan obat-obatan untuk pencegahan dan penanganan penyebaran wabah COVID-19. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mendorong BUMN di bidang farmasi untuk mencari mitra kerja strategis, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam upaya mempercepat pengadaan vaksin dan obat COVID-19 dalam negeri. Arya Bima juga mengapresiasi sejumlah temuan vaksin di dalam negeri, namun harus melalui uji kompetensi dan memenuhi standar global. Ini yang penting, maka tadi Bio Farma juga berusaha terus bekerja sama dengan penemu-penemu vaksin nasional, tapi satu pihak kita juga harus secepat mungkin memproduksi bagi vaksin-vaksin yang sudah ada temuan di luar. Karena ini kan balapan, siapa yang paling bisa menemukan memvaksin. Arya Bima mendorong BUMN dapat mandiri dalam memproduksi vaksin dan obat-obatan serta alat kesehatan, seperti ventilator. Hal tersebut untuk mengurangi ketergantungan pada produk dan bahan baku impor. Arya Bima juga berharap BUMN dapat mengekspor produknya dan kompetitif di pasar global. Bio Farma itu tidak hanya dalam strategi untuk mencukupi kebutuhan nasional, tapi kalau bisa kita juga melakukan rencana-rencana ekspor
sesuai dengan roadmap bagaimana BUMN-BUMN farmasi obat-obatan ini kita tidak hanya punya strategi pasar nasional, tapi minimal petarung Asia Tenggara lah. Helmi dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mendorong BUMN di bidang farmasi untuk mencari mitra kerja strategis, baik dari dalam maupun luar negeri dalam upaya mempercepat pengadaan vaksin dan juga obat COVID-19 di dalam negeri. Arya Bima juga mengapresiasi sejumlah temuan vaksin di dalam negeri, namun harus melalui uji kompetensi dan juga memenuhi standar global. Nah, tadi sudah kami hadirkan ke hadapan Anda 3 berita pilihan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Kami nanti akan kembali dengan headline surat kabar. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen Pagi. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Pemirsa, kembali lagi di Suara Parlemen dan kali ini kita sudah memasuki headline surat kabar. Di tangan saya sudah ada harian Tempo, di mana di sini ada beberapa pembahasan terkait dengan kritik para senior. Ini terkait dengan rancangan perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi. Kalau di harian Kompas, di sini juga hadir perkuat infrastruktur telekomunikasi dan juga satu lagi dari pikiran rakyat ini terkait dengan mungkin wabah pandemi COVID-19 ini juga menghasilkan sejumlah kreativitas nih masyarakat di tengah pandemi ini. Kita selengkapnya akan kembali dengan headline surat kabar. Apa saja yang menjadi headline surat kabar yang terbit pada hari ini dari Harian Kompas? Kita awali perkuat infrastruktur telekomunikasi. Selain membutuhkan guru yang terampil dan juga kompeten, pembelajaran jarak jauh, metode daring atau luring ataupun campuran juga memerlukan pemerataan infrastruktur dasar jaringan telekomunikasi. Kebijakan pemberian subsidi kuota internet bagi guru, dosen, siswa, dan juga mahasiswa ini perlu didukung kesiapan infrastruktur hingga saat ini. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ masih terkendala belum meratanya infrastruktur dasar jaringan telekomunikasi, kepemilikan gawai, dan juga kompetensi guru dalam mengadopsi teknologi pendidikan. Ini banyak sekali terkait dengan bagaimana biaya paket data dan juga komunikasi 400.000 per orang per bulan, 200.000 per orang per bulan, atau juga 150.000 per orang per bulan. Ini adalah biaya paket data dan komunikasi yang sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan yang mungkin akan ditambahkan bagi para pegawai negeri sipil. Dan kita beralih ke berita berikutnya dari koran Tempo. Di sini membahas terkait dengan kritik para senior. Sejumlah mantan hakim konstitusi mengkritik revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang berlangsung super kilat dan tertutup. Mereka juga mempersoalkan revisi yang menguntungkan sebagian besar hakim yang sedang menjabat, tapi mengabaikan hal-hal substansi untuk perbaikan lembaga. I Dewa Gede Palguna di sini Hakim Konstitusi 2003 hingga 2008 dan 2015 hingga 2020 mengatakan secara tekstual revisi ini menguntungkan ketua dan wakil ketua MK yang sedang menjabat. Kemudian Marwar Siahaan juga Hakim Konstitusi 2003 hingga 2009 menyebutkan kalau berjuang, tidak berjuang untuk diri sendiri, harus untuk yang ke depan. Dan menurut Jimli, di sini juga Ketua Mahkamah Konstitusi 2003 hingga 2008, orang kalau sudah 15 tahun menjabat,
ia bisa menjadi konservatif. Ini yang juga menjadi perhatian terkait dengan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang juga mungkin bersifat tertutup dan juga terburu-buru seperti itu ya. Kita beralih ke surat kabar berikutnya, ini pikiran rakyat. Dampak kebijakan Malaysia tidak terlalu besar. Demi mencegah kasus impor COVID-19, pemerintah Malaysia mengumumkan bahwa mereka akan menutup akses bagi warga India, Indonesia, dan juga Filipina sejak ataupun juga mulai 7 September mendatang. Dalam konferensi pers yang digelar pada hari Selasa 1 September 2020 yang lalu, seperti dilansir halaman CNA, Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob ini mengungkapkan bahwa penutupan akses ini dilakukan lantaran tingginya jumlah kasus COVID-19 di ketiga negara tersebut. Wah, ini yang mungkin buat masyarakat Indonesia untuk berhati-hati ataupun juga menahan dulu apabila Anda akan berkeinginan untuk berkunjung ke Malaysia, karena Malaysia melarang warga negara Indonesia, Filipina, dan juga India untuk bisa berkunjung ke Malaysia. Anda bisa membaca secara lebih lengkap 3 harian surat kabar yang terbit pada hari Kamis ini. Kami nanti akan berbincang bersama dengan narasumber kami, anggota DPR. Pastikan Anda jangan kemana-mana. Bisa kembali lagi di Suara Parlemen dan kita memasuki segmen utama mengenai pengawasan dana bansos yang memang di sini sudah menjadi perbincangan terkait dengan bagaimana nih dari pihak DPR RI mengawasi jalannya dana bansos terkait COVID-19. Iya, ini kalau misalnya membahas terkait dengan langkah sigap pemerintah menggelontorkan sejumlah paket bantuan untuk mengatasi pandemi cukup banyak menuai apresiasi. Namun di balik besarnya kuantitas bantuan tersebut sesungguhnya masih tersimpan banyak masalah, khususnya dalam hal tata kelola dan efektivitas bantuan sosial kepada korban terdampak. Hasil survei indikator politik menunjukkan bahwa sebanyak 60,3 masyarakat menganggap bahwa bantuan sosial yang diberikan untuk warga kurang mampu dinilai kurang atau tidak tepat sasaran sama sekali. Karena temuan dalam survei tersebut juga semakin dipertajam dengan sejumlah polemik Komisi 8 ditemui di lapangan. Praktik penyelewengan terhadap bansos juga cukup marak terjadi di hilir. Nah, sebenarnya seperti apa dari anggota DPR Komisi 8 dalam hal ini mengawasi bagaimana jalannya pemberian bansos tersebut? Kita akan kembali ataupun juga berbincang dengan narasumber kami. Pastikan Anda menyaksikan terlebih dahulu tajuk ataupun juga topik yang berikut ini. Dana bantuan sosial atau bansos untuk pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 telah diselewengkan. 13 kasus dugaan penyelewengan dana bansos tengah diselidiki Polda Jawa Barat. Dalam kasus tersebut, rata-rata modus yang terjadi adalah pemotongan atau penggelapan dana bansos. Contohnya, seperti dana bansos untuk masyarakat yang diberikan sebesar Rp600.000. Namun, masyarakat tidak menerima seluruh dana tersebut karena dipotong oleh pihak-pihak tertentu. Dari 13 kasus itu, 7 diantaranya ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Jawa Barat, sedangkan sisanya ditangani oleh jajaran Polres setempat. Jadi, 7 perkara yang ditangani Ditreskrimsus itu adalah penyelewengan dana bansos. Sedangkan
6 kasus yang ditangani oleh jajaran Polres itu berada di Kerawang, Tasik, dan Indramayu. Di Kabupaten Indramayu, penyelewengan dana bansos seperti yang ditangani Polres Indramayu, pemotongan BLT, pungli BLT, dan pungli bansos. Oleh karena itu, pentingnya pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat. DPR mendorong media untuk terlibat pengawasan tersebut agar tidak ada lagi yang berani melakukan penyelewengan. Ini narasumber kami Ibu Diah Pitaloka, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Barat 3. Seperti itu. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik ya Bu? Alhamdulillah sehat. Kalau ngomongin soal Dapil Jabar 3, sejauh ini masuk zona merah atau Bogor orange? masuk zona merah. Sudah zona merah dan juga ada jam malam ya Bu ya? Iya. Kita berkadang-kadang saya di Depok, jadi ada jam malam. Jadi ini ya sebelahan ya. Sebelahan. Jadi update-nya cepat. Iya betul. Bu, tapi kalau misalnya ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana ini pengawasan dana bantuan ataupun juga BLT yang juga sudah digelontorkan sejumlah uang ataupun juga dana anggaran oleh pemerintah. Sejauh ini Ibu melihatnya apakah di dapil Ibu sendiri sudah menerima masyarakat atau ada sebagian yang sudah menerima ataupun juga belum menerima? Di dapil, kalau di dapil sih banyak yang menerima, alhamdulillah bagus. Sejauh ini nggak ada keluhan, ada beberapa kemarin kasus saya perhatikan lebih di level desa ya, di bansos desa sih kalau kemarin ya. Tapi sejauh ini kalau Kota Bogor dia bikin program salur, jadi teridentifikasi secara sistem, pemerintahnya bikin sistem untuk monitor, karena kan ada dari APBD provinsi, APBD kota kabupaten dan APBN. Nah rata-rata pemerintah daerah tuh di momen awal itu berat sinkronisasinya antara tiga sumber pendanaan bansos ini ya, karena kan mereka mau nggak mau harus cepat membangun sistem untuk sinergi pemantauan dan distribusi bansos dari berbagai sumber anggaran, bahkan juga ada bansos desa, realokasi dana COVID gitu. Nah itu yang memang nggak butuh kerja cepat dari pemerintah daerah di praktisnya gitu. Baik. Di bawah. Baik Bu, di sini kan sempat tersiar kabar beberapa saat yang lalu bahwa ada penyelewengan atau tidak sampai sesuai dengan yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat untuk terkait dengan dana bansos ini. Di sini ada nggak sih Bu teman-teman yang didapatkan Komisi 8 sendiri di lapangan terkait hal tersebut? Ada apa? Temuan-temuan itu, temuan langsung dari Komisi 8. Kalau saya sih di dapil ya mungkin ya, di dapil sih nggak ada ya kalau di dapil ya. Dari Komisi 8 selama kunjungan? Kalau kunjungan itu kita kemarin kebetulan kunjungannya lebih ke haji. Lebih ke haji dan memang ke UIN ya waktu di Jogja ya kan. Kita tidak mendengar itu sebagai satu isu ya dalam kunjungan DPR, tapi kalau keluhan masyarakat ya ada gitu ya. Keluhan masyarakat kepada Komisi 8 itu ada juga, teman-teman Komisi 8 menyampaikan dalam rapat bersama Pak Menteri Sosial. Tadi kan Ibu bilang bahwa ada sistem yang harus segera dibangun karena ini setidaknya harus bisa segera sampai ke masyarakat, ada dari provinsi, ada dari kota atau kabupaten dan juga pemerintah pusat, tapi juga mungkin ada beberapa masyarakat yang sama sekali tidak menerima. Ini kalau misalnya Ibu sendiri melihatnya, sejauh ini sistem yang sudah dibentuk ataupun juga data-data yang ini kan semua bantuan ini berpusat dari BPS kalau tidak salah ya Bu, atau dari pemerintah provinsi ataupun juga kabupaten kota memiliki database tersendiri untuk siapa saja yang berhak menerima atau tidak berhak menerima, seperti itu Bu? Jadi data ini diinput oleh pemerintah daerah. Jadi kita tuh kalau dilihat sistemnya ya, yang kita punya nih Indonesia nih, kita tuh punya sistem data yang ada di Kementerian Sosial itu data PKH, penerima keluarga harapan yang berasal dari DTKS. Nah data ini yang kemudian menjadi landasan bagi distribusi program PKH yang sekarang di beberapa daerah sudah ada tahapan PKH graduasi. Jadi orang yang tadinya dibantu tapi kemudian dia mampu
dan itu ditransfer untuk lebih mandiri dari bansos menjadi pemberdayaan sosial, sehingga bansosnya itu bisa dikasih ke yang membutuhkannya lagi. Karena kan PKH itu baru 10 juta yang menerima ya. 10 juta keluarga. 10 juta keluarga, kepala keluarga, dan itu mungkin kalau bicara tingkat kebutuhan keluarga hari ini mungkin lebih banyak daripada itu. Makanya dalam situasi COVID kemarin ada diluncurkan bansos, bantuan langsung tunai. Juga ada bantuan sembako, banpres dan lain-lain. Nah, itu sifatnya lebih karena emergensi, kondisinya harus direspon cepat oleh pemerintah karena masyarakat membutuhkan. Nah, itu selain DTKS, pemerintah juga menyediakan ruang untuk pemerintah daerah memberikan input kepada pemerintah pusat untuk distribusi bantuan ini. Nah, kira-kira siapa yang di luar DTKS tapi masih membutuhkan? Nah, itu diinput dari pemerintah daerah, dan kalau kita lihat kuotanya memang luar biasa untuk pemerintah daerah. Kadang lebih dari 50% gitu loh dapat bantuan langsung tunai dan bansos sembakonya. Nah, inilah yang kalau tadi sumber datanya dari mana, yang di luar DTKS yang di hari ini dimiliki kementerian itu dari pemerintah daerah, kabupaten, kota. Oke, baik. Ibu, untuk pendistribusian sendiri, dana bansos itu yang bisa direkomendasikan secara ideal yang mungkin bisa dijalankan pemerintah dari pihak Ibu atau Komisi 8, Bu? Sejauh ini kita belum membangun sistem ya, artinya kita mencoba mentransformasikan kelemahan yang ada menjadi sistem yang lebih komprehensif. Nah, artinya kita sebetulnya yang kita perlu adalah mapping data kemiskinan yang hari ini ada di berbagai sumber pendataan. Misalnya BPS dengan survei, ya kan. Nah, lalu dari pemerintah daerah. Nah, mungkin juga Bapeda punya data sendiri, ya kan. Nah, ini yang menurut saya kita harus integrasikan menjadi satu data. Nah, Presiden Jokowi juga sudah ingin membangun Indonesia satu data gitu. Jadi ketika kita misalnya ada, ini kan untuk analisa juga penting ya, tidak hanya Kementerian Sosial, saya pikir kementerian lain juga yang kemudian terlibat atau perlu mengintegrasikan programnya dengan pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan itu kan bisa jadi ada di semua kementerian, baik UKM gitu ya. Nah, ini yang kita sedang kita ingin capai adalah satu data itu, sehingga data ini bisa menggambarkan hari ini bagaimana sih sebetulnya kebutuhan di Indonesia. Nah, distribusi bansos itu salah satu segmen atau salah satu upaya yang harusnya ada di atas data itu gitu, data yang hari ini belum terintegrasi gitu. Tapi Bu Dia sendiri percaya nggak data-data yang disampaikan oleh BPS, Bu? Karena misalnya melihat di lapangan ya sejumlah informasi, misalnya ada stiker keluarga penerima keluarga harapan, tapi ternyata rumahnya sebesar dan memiliki kendaraan mobil dan segala macam. Itu mungkin banyak temuan seperti itu di lapangan. Ini kan balik lagi bagaimana sebenarnya verifikasi data yang dimiliki oleh BPS. Sejauh ini Ibu melihat bagaimana kinerja BPS terkait dengan data-data tersebut, Bu? Terkait data-data tersebut, BPS itu kan sifatnya survei ya. Dia bukan input, dia melakukan survei ke lapangan, sensus, ya kan, dia melakukan sensus. Nah, kalau sumber datanya sensus mungkin menurut saya belum akurat ya. Kita memang harus punya metode input data, mungkin juga yang terintegrasi sama data kependudukan. Ya kan, karena banyak juga yang harusnya menerima data tapi ternyata orangnya misalnya tidak ada atau alamatnya salah. Nah, ini kan kerja besar. Ini Republik kan 270 juta penduduk gitu ya. Ini luar biasa di tengah segala keterbatasan yang kita punya. Nah, tapi pilihannya kan apakah kita hari ini mau bekerja di atas kelemahan data itu atau kita tidak bekerja dengan menunggu kelemahan data. Saya pikir ya sekarang kita harus bisa melakukan apa yang kita bisa gitu. Karena apapun banyak juga rakyat Indonesia yang membutuhkan itu terbantu dengan upaya ini. Memang ada yang salah sasaran itu pasti di tengah banyaknya kelemahan sistemik ya. Tapi kita harus melakukan sesuatu, itu nggak bisa dihindarin. Kita memang harus do something di tengah proses di tengah pandemi ini gitu kan, membantu masyarakat yang kurang mampu. Tapi banyak juga masyarakat yang kurang mampu itu terbantu. Nggak semua salah sasaran pastinya kan. Alhamdulillah lah, itu benar-benar Ibu, saya banyak juga dapat masukan, Ibu
kalau nggak ada bansos kita berat banget Bu. Itu juga banyak sekali masyarakat yang terima kasih lah, kadang sampai nangis dan lain-lain. Kita mungkin lihatnya sepele gitu ya, tapi untuk beberapa kepala keluarga yang miskin itu benar-benar alhamdulillah bisa membantu sementara mereka bertahan hidup gitu. Karena kadang anaknya yang di kota juga pulang ke kampung, nggak ada kerjaan, yang tadinya buruh pabrik pengurangan jam shiftnya gitu kan. Nah itu satu. Yang kedua, berhubungan dengan PR data, itu problem yang menurut saya kita harus punya political will, artinya semangat politiknya itu dalam posisi yang ada di jabatan publik, para pemegang kekuasaan dan wewenang itu mungkin harus mulai berpikir untuk sama-sama berkoordinasi, karena ini kan PR kita bersama. Misalnya hari ini ada orang yang punya kepentingan subjektif, misalnya di level kepala desa, untuk masukin keluarganya, untuk masukin koleganya atau tim suksesnya gitu kan. Apalagi menjelang pilkada. Menjelang pilkada. Nah hal-hal ini kan kemudian memang ruang subjektivitas itu hari ini dalam sistem yang ada masih menjadi sangat besar. Nah itu bagaimana kita meminimalisir ruang subjektivitas itu. Nah Kementerian Sosial di tengah ini mencoba untuk membuka ruang verifikasi dan validasi. Ya udah kalau banyak yang salah silakan, karena kita nggak bisa menunggu nanti. Kita bermain di tengah proses yang sedang berjalan. Jadi ya udah oke, kalau misalnya hari ini ditemukan banyak kesalahan, masukin aja kesalahan yang mana kita perbaiki. Jadi mau nggak mau kita melakukan pembenahan di tengah proses yang berjalan gitu, karena nggak mungkin kita nunggu data itu sempurna dulu. Karena prosesnya udah jelas memakan waktu, memakan anggaran, dan anggaran itu kan nggak bisa juga diadakan langsung besok kalau APBN atau APBD kan, harus dalam pembicaraan. Nah membangun sistem, membangun SDM datanya juga. Saya sih berharap kita juga mungkin, ini kan kepentingan government ya, kepentingan pemerintahan kita mungkin perlu juga investasi di SDM menyangkut statistik, menyangkut pendataan gitu. Jadi memang kita akan punya expert gitu ya yang terkonek sama teknologi dalam melakukan perbaikan atau membangun database Indonesia gitu. Itu saya pikir kebutuhan yang salah satu kebutuhan fundamental dari bagaimana pemerintahan itu harus berjalan. Ya, kita tahan dulu Ibu, nanti masih kita akan lanjutkan. Pemirsa pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen Pagi. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Ya, pemirsa, kembali lagi di Suara Parlemen. Kita masih bersama dengan Ibu Diah Pitaloka dari fraksi PDIP. Dan Ibu, di sini kan kita mengetahui bansos itu lebih banyak kepada sembako, tapi sedangkan masyarakat berteriak mereka butuh uang tunai karena ada banyak sekali kebutuhan mereka yang tidak bisa dipenuhi karena mungkin karena pekerjaannya ada pemotongan jam kerja seperti itu. Ini idealnya seperti apa sih, Bu? Saya belum tahu secara teknis, tapi siang ini nanti kita jam 2, Komisi 8 itu akan rapat dengan Kementerian Sosial. Nah itu salah satu yang akan kita bahas adalah bansos tunai. Nah jadi proses ini kan proses yang terjadi tanpa kita duga. Nah otomatis saya lihat Kementerian Sosial tuh dia responnya cepat juga ya, artinya ketika ada problem verifikasi langsung dibuka ruang untuk verifikasi. Ketika ada keluhan tentang bansos sembako, ya kan, langsung muncullah upaya untuk melakukan bansos tunai. Nah, jadi hal-hal ini saya lihat Kementerian Sosial sangat adaptif gitu ya, melihat
Karena ini kan yang sifatnya emergensi, mendadak tanpa rencana, sangat fleksibel di lapangan dalam melihat tren di masyarakat gitu. Begitu tren bansos sembako ternyata tidak cukup fleksibel untuk masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dibuatlah langsung bansos tunai. Tapi itu nanti jadi bertumpuk nggak sih Bu untuk yang sudah penuh menerima bansos itu tersebut? Berubah bantuannya gitu. Mungkin ada penambahan juga gitu. Baik. Oke, kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana ini kita terus mungkin ini kuartal kedua kita minus ya Bu. Kita masih menunggu bagaimana nanti hasilnya kuartal ketiga. Apakah sejauh ini yang Ibu lihat dari Kementerian Sosial, anggaran yang sudah digelontorkan oleh pemerintah untuk akhirnya bisa menyalurkan bansos ataupun juga dana-dana tersebut ke sejumlah provinsi di tanah air sudah terserap dengan baik atau masih ada terkendala-terkendala apa sih Bu yang misalnya Ibu temui ditanyakan Kementerian Sosial terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan penyaluran dana bantuan ini Bu? Ya penyaluran bantuan ini kan ujung tombaknya memang kepala daerah sementara ini. Nah respon kepala daerah kan variatif. Ada yang dia bisa merespon cepat, ada yang dia butuh memahami kemudian baru merespon, ada yang memang sistemnya belum punya secara baik di daerahnya. Karena kan kondisi daerah kita juga pahami kondisinya macam-macam. Ada yang APBD-nya itu mencukupi, ada yang memang kurang, dan kita tahu distribusi logistik itu bukan hal yang murah. Termasuk juga proses input data. Ada mungkin yang punya perangkatnya bagus, dia bisa responnya cepat seminggu gitu. Tapi kalau yang tidak bagus, apapun itu kan tidak bisa disulap. Ya kan, ini yang seringkali menjadi keluhan di daerah. Nah kayak tadi Mbaknya nanya nih bagaimana kalau RT RW-nya misalnya ya kan. Nah sementara ini saya lihat pemerintah daerah ada yang memang menggunakan perangkatnya, ada kelurahan, ada memang ya dikoordinasikan dengan Dinsos ya, tapi apapun hari ini pasti melalui perpanjangan tangan pemerintah sampai level RT RW. Nah makanya bayangkan betapa sulitnya memperoleh data yang yang hari ini sumber inputnya juga dalam tanda kutip kondisinya belum punya standar yang sama gitu. Ini kan kita punya problem standar input datanya beda-beda. Nah kalau sampai ke level RT RW kita kan biasa dikasih form kan untuk data apapun ya. Nah sejauh ini kondisi daerah juga mungkin berbeda-beda, ya kan. Jadi memang butuh waktu kalau misalnya kita ingin mencapai satu data yang sempurna, yang baik. Memang kayak misalnya yang input data dari mulai RT RW kelurahan itu harus diajari juga menurut saya, harus ada materi atau pembinaan dari pemerintah daerah mengenai input data gitu, menyangkut kependudukan, menyangkut data sosial, menyangkut data ya hal-hal yang kemudian dibutuhkan oleh pemerintah ya, pemerintahan gitu. Itu yang menurut saya juga kita selama ini tidak concern juga. Ada gitu. ketakutan nggak sih Bu dari sejumlah kepala daerah ini kan mengingat dana yang cukup besar terkait dengan bagaimana nantinya mereka takut untuk akhirnya bisa mengeluarkan dana tersebut karena KPK ataupun juga ada penyelewengan terkait dengan korupsi seperti itu Bu, karena ketakutan bagaimana sebenarnya sistem penyaluran yang benar seperti itu Bu? Kalau sistemnya menurut saya sangat simpel. Ini kan tinggal bagaimana distribusi. Distribusi itu bisa diverifikasi, bisa divalidasi. Jangan sampai ada distribusi fiktif. Ya kan? Nah itu artinya kalau memang nggak bermasalah, memang tidak korup, ya nggak usah takut dituduh korup gitu loh. Artinya ini kan mengantarkan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah apapun kan bisa dijelaskan kan. Jadi sebetulnya menurut saya nggak usah takut gitu, karena hal ini pertama bukan hal baru. Yang kedua banyak sekali program pemerintah yang juga hari ini punya mekanisme distribusi yang sama. Jadi ya nggak usah juga kemudian jadi takut apa-apa ya. Menurut saya sejauh ini benar, bisa diverifikasi, bisa divalidasi, itu aman gitu. Baik Du, di sini kan ada beberapa konsep. Nah, dari Komisi 8 sendiri sebagai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran terkait bansos yang sangat dibutuhkan masyarakat di tengah pandemik COVID-19 ini ya. Ini ada konsen-konsen khusus nggak sih Bu yang mungkin dari Komisi 8 sampaikan kepada pihak kementerian? Kepada pihak kementerian kita salah satunya di
masa-masa sidang ini membentuk panja validasi data. Dan itu membuat kita punya intensitas lebih besar juga dengan Kementerian Sosial dalam menggali persoalan data. Nah, yang kedua, selain dari daerah pemilihan masing-masing mendapatkan aspirasi masukan, ada juga sih dari berbagai lembaga ya, kayak misalnya ombudsman gitu kan, atau dari kelembagaan masyarakat yang melaporkan juga persoalan-persoalan atau temuan-temuan bansos yang akhirnya kita bisa temukan bahwa banyak kelemahan itu terjadi karena sistem yang lemah yang belum terbangun. Tapi sebenarnya kita sudah memiliki jaringan yang baik atau memang sistem ini sedang dibangun dengan adanya panja validasi data ini, Bu? Sistemnya sedang dibangun, artinya memang ada kayak kemarin yang cukup baik itu misalnya 6NG. Tapi ternyata untuk mengoperasikan 6NG di daerah itu butuh waktu karena datanya agak kompleks gitu ya, sampai harus terdetek foto rumahnya gitu kan. Datanya juga cukup detail. Nah, itu yang kemarin waktu awal-awal pendataan beberapa pemerintah daerah agak komplain karena sistem datanya yang cukup canggih gitu ya, input datanya supaya bisa tergambar jelas kan potret kemiskinan. Nah, tapi ketika kemudian itu di syarat-syarat masuk itu bisa tidak serumit itu mereka bisa input lebih baik. Nah, artinya skala kapasitas dalam melakukan input data ini kan juga masih lemah. Nah, ketika itu masih lemah artinya apa? Artinya butuh waktu lebih untuk melakukan input data. Nah, kalau kemarin yang terjadi keributan itu kan data sembako waktu awal-awal, data bansos masukan untuk input data kebutuhan bantuan sembako di daerah, itu kan waktunya cukup singkat, 1 atau 2 minggu. Nah, itu yang bikin kewalahan di banyak pemerintah daerah. Tapi akhirnya standar datanya itu tidak harus sempurna itu masuk sistem 6NG. Yang kedua, ada diberikan waktu lebih untuk bisa memenuhi kuota dari Kementerian Sosial untuk pemerintah daerah. Ya, setidaknya ini sudah ada harapan cerah, masa depan yang cerah terkait dengan bagaimana sistem data, karena balik lagi kalau misalnya ngomongin data, Indonesia sangat lack of data sebetulnya. Buat kita harapkan nanti itu saya pikir di semua institusi. Di semua institusi ya. Ini yang juga mulai dari NIK, data pemilih dan juga banyak sekali ya. Nanti data pemilih problemnya data lagi. Balik lagi semuanya ke data terkait dengan bagaimana juga data dana BOS dan segala macam, itu juga mungkin nanti bisa setidaknya panjang di Komisi 8 ini sedang bangun, nanti bisa benar-benar bagaimana single data yang seperti diinginkan oleh Presiden bisa tercapai. Bu, terakhir mungkin bagi masyarakat yang selama ini belum merasakan bantuan yang hadir, apa yang bisa Ibu sampaikan atau bisa bagaimana setidaknya masyarakat ini bisa menyampaikan hal-hal tersebut? Kita tentunya kalau ngelihat postur anggarannya ya, Kementerian Sosial ini Pak Presiden kasih tambahan lagi. Nah, kita berharap daya sebarnya, daya bisa menjangkau masyarakatnya juga lebih luas gitu, karena misalnya bantuan PKH 10 juta gitu ya, itu diantara 270 juta. Ya kan, berapa persen itu? Ya, kalau penduduknya sedikit kayak Singapura gitu misalnya, itu mungkin lebih besar mudah, tapi penduduk kita kan variannya juga banyak ya gitu. Udah gitu secara psikologis kan kalau tetangganya dapat kita nggak dapat, seolah-olah kita tuh wah kok nggak adil gitu, saya nggak dapat gitu. Orang kita kan kadang ada perasaan guyup gitu, iri sebenarnya bukan iri ya, suka kok kamu dapat aku nggak dapat gitu loh. Kita sama-sama di same level gitu. Bisa jadi. Nah, itu same level atau tidak same level itu kan juga hari ini menjadi sangat subjektif karena parameternya nggak jelas gitu kan. Misalnya ini rumahnya bagus tapi utangnya banyak, nah itu kan nggak bisa dijelaskan. Ya kan? Atau rekening listrik gitu kan, itu kan kadang karena waktu itu lagi ada pembagian rekening gratis misalnya, jadi listriknya, nah itu kan variabel-variabel itu yang butuh pendekatannya. Memang kadang harus mendalami ini, pendataan ini dalam konteks yang sangat kualitatif juga ya. Kayak misalnya itu susah kan kita dibilang ini miskin gitu kan, ya itu rumahnya banyak tapi udah mau disita bank. Nah kayak gitu kan juga ya kan, ukuran-ukuran itu yang kadang kita sementara di foto wah rumahnya besar gitu. Nah tapi ada juga yang misalnya rumahnya sederhana, di beberapa daerah mungkin orang yang punya asetnya banyak juga dia rumahnya gaya hidupnya nggak mewah. Ya kan, itu kan karena sangat-sangat ini juga, sangat preferensinya bisa jadi sangat kultural ya.
Kalau di Jawa Barat tuh susah sekali nyari rumah gubuk karena orang rumah itu dia bisa bahasanya bisa menjual sawah untuk ngebangun rumah, tapi dia nggak punya tanah. Nah, paradigma kultural ini yang menurut saya menarik juga. Pendataan itu tidak hanya menyangkut elemen yang sifatnya sebaran data kuantitatif, tapi juga kualifikasi data itu kualitatif gitu ya. Baik secara sosiokultural, paradigma masyarakat. Mungkin di beberapa wilayah rumahnya tanah tapi kebunnya banyak. Pengen juga saya tuh gue. Terima kasih sekali lagi Bu Dia Pitaloka, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Jawa Barat 3. Semoga Bogor nanti bisa segera jangan zona merah. Ini udah tegang banget jam malam di mana-mana, ada yang udah nggak bisa keluar rumah. Kita harapkan pokoknya semuanya bisa segera membaik ya Bu, pandemi COVID-19 ini. Dan pemirsa, kita akan masuk ke dalam agenda anggota DPR RI pada hari ini. Diawali pada pukul 9 tadi, Komisi 10 DPR RI rapat dengan pendapat dengan Kepala Perpusnas Republik Indonesia, dan juga ada sejumlah agenda lain di Komisi 1, Komisi 2, Komisi 5, dan juga Komisi 6 DPR RI, Komisi 7, Komisi 8 nih Bu ya, rapat kerja dengan Menteri Agama di ruang rapat Pansus B. Nanti bisa live ya Anggun setelah ini bersama dengan rekan saya Anggun, dan juga Komisi 9, Komisi 11, dan juga pastikan nanti Anda hingga mengikuti acara kami hingga akhir di pukul 19.00 di Komisi 6 DPR rapat dengan pendapat dengan para pejabat Eselon 1, Kementerian Koperasi dan UKM, Kepala BP Batam, dan juga Kepala BPKS. Saya Subki Abdul dan juga rekan saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Sampai jumpa.